Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman semuanya apa kabar? Semoga semuanya baik-baik ya. Eh, izin langsung saya mulai aja. Sudah ada Mas Robi, Pak Ahmad, Mbak Ufa, dan Mas Indu. Nanti sambil nunggu teman-teman yang lain hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh, izin share screen. Bismillah. Apakah sudah tampak screennya? Udah Mbak, Ya, Alhamdulillah. Ini ada sudah ada Mas Robi. Boleh ya apa lompat dulu sambil nunggu Mas Sam. Izin lompat dulu ke nomor 6. Jadi kan levelingnya ini sudah oke. Cuman ini tadi per pagi ini baru keingetan ada requestnya Mas Ado yang tenggelam requestnya. Jadi Mas Ado itu pernah request di sela-sela pendaftaran leveling ini eh, ditambahkan ada proses validasi nomor WhatsApp. Soalnya khawatirnya nomor WhatsAppnya sudah ganti atau yang lama sudah apa nggak bisa dipakai atau gimana. Jadi minta ditambahkan nomor validasi nomor WhatsApp. Sebentar, saya tadi simpan apa namanya chatnya seperti ini. Nah, ini tampilan kalau kita masuk terus ada ini ya akses dibatasi ada cepet sekali ya. Oh, 3 kali lagi. Hmm. eh eh nah ini akses HSU dibatasi karena nomor WhatsApp harus diverifikasi terlebih dahulu. Ini apa namanya? Alhamdulillah saya kok ya alhamdulillah nemu apa namanya eh halaman ini untuk verifikasi nomor WhatsApp. Nah, ini di pas tengah-tengah. Sebentar. Stop. Oh, hmm, hmm. Ya, ini requestnya Mas Ado. Posisinya di form pendaftaran leveling, tahapannya santri eh, santri Rasiber ya, atau yang mau daftar leveling, buka login, kemudian buka link pendaftaran leveling, isi form, baru ini tadi tampil validasi nomor WhatsApp, kemudian pendaftaran selesai. Nah, ini apakah eh, gimana Mbak Ulfa? Saya minta sarannya. Eh, Memungkinkankah ditambahkan validasi nomor WhatsApp di tengah-tengah sebelum ini pendaftaran selesai? memungkinkannya tuh gimana? Ya, Jadi habis jadi isi form terus di itu diminta untuk
Validasi. Oh, oh. Jadi ya apa berarti? Waktu klik kirim, tampil halaman validasi, Oh, tuh kirim baru langsung. selesai. Kalau Iya, yang sekarang kan kirim kan langsung ini ya, kirim kan komplit. baru validasi terpisah. Heeh. Nah, ini Mas Ado mintanya sebelum proses apa namanya pendaftarannya selesai, validasi dulu, baru itu tadi pendaftaran selesai. Kalau dibalik gimana, Mbak? Iya, iya. Validasi Pas dulu. baru isi form. Hmm, tak tanya no Mas Ado lagi ya, ta? Iya, soalnya itu. Mbak Irma boleh. Ini jadi ngomong saya. Boleh apa? Saya nggak sengaja, nggak ini kok Pak, nggak ada niat mancing. Nggak awan Pak Ahmad, silakan Pak. Ini coba tadi halaman ininya mana? Oke. Di form ini coba di play kemudian di pause. Di pause. Hmm. Mana? Oke. Nah, ini sini. Nah, ini tujuannya Mas Ado kan hanya untuk memastikan nomor WA-nya valid gitu kan ya. Betul ya, Nomor WA yang ada di Edu itu valid. betul. Saya usulnya bukan kayak tadi. Usulnya di sini ada klik kirim, ada tombol kirim OTP. Nanti Hmm. FE-nya akan kirim OTP ke sana, ke VJam. Nanti dia dapat balikan OTP yang harus di entry oleh ini siapa berapa gitu. Jadi dari sisi user nggak bolak-balik, hanya satu ini aja gitu. Ketika OTP yang dimasukin oleh santri itu sama dengan yang di VJam berarti oke valid itu Mbak. Karena OTP itu dikirimkan ke nomor yang terdaftar. Tuh. Hmm. Afwan Pak Ahmad, itu berarti setelah ngisi form leveling apa sebelum Pak? Di sini, Di di sini. sini tombol verifikasi sekarang itu di itu Mm-mm. nanti tambahin 6 kotak gitu ya atau satu kotak Mm-mm. satu play itu diisi oleh dia OTP yang dikirim ke WA-nya gitu Mbak. Oh, oh gitu. Jadi Afwan Pak, saya ulang lagi ya Pak ya. Berarti usernya ini ngirim apa nulis dulu nih, ngisi pendaftaran leveling. Terus di pendaftaran leveling itu pas tombol kirim ke VJam itu dia ngirim juga kode OTP yang Mbak tahu mungkin 4 digit ya Pak ya, untuk dikirimkan ke habis itu tampil halaman verifikasi ini, diketikkan di penggantinya verifikasi ini. Betul betul Pak. Begini di halaman ini nih di halaman sedang kita lihat itu pertama Ya. eh, ditambahkan entry untuk masukkan OTP. Nah, Mm. OTP itu dari mana? Dari sini ada tombol tambahan kirim OTP gitu kan atau dapatkan OTP. Sebentar deh saya Oh, coba share ini satu kemarin contohnya kemarin saya share kemana ya? Yang OTP itu Mbak Ulfa. yang second second apa? Second password OTP itu ya Pak ya? ya Di sebentar grup tampil. itu Ya. UIA. C Terus setelah diisi baru ini mana ya masuk ke akhirnya ya. form pendaftaran. Tidak, daftarnya tetap terus cuma di akhir itu ketika mau konfirmasi, ketika mau validasi itu validasi karena itu prosesnya hanya mengcompare antara OTP yang dia dapatkan di WA-nya dengan yang dia Mm-mm. isi di sini gitu. Ya, ya berarti proses step-stepnya berarti Sama persis ngisi dulu. sama persis seperti ini hanya tahap di sini nggak perlu
lagi dia keluar dari aplikasi ini cukup Ya, ya, ya. masuk Cukup satu satu tapi tempat dia ini. buka WA-nya gitu kan karena OTP itu akan dikirim ke WA-nya gitu. Iya, heeh. Ya, kodenya dikirim ke ya. Nah, ini ada Oke, Masam nih. nangkep Coba nangkep Pak, saya sudah nangkep. sudah mencoba belum Masam untuk ngehit API OTP Masam? Masa udah hadir ya? Belum, Pak. Belum dicoba. Oke, dicoba ya Mas ya, silahkan. Begitu Mbak alurnya. Sehingga dari sisi sistem itu Oh, tidak ya, terlalu banyak hal yang dilakukan. ya, mengurangi effortnya user juga. Ini yang mengerjakan ini sih Mas Robi, Pak Ahmad. Iya, tapi informasi OTP udah saya kasih kata ke Mas Sam. Oh, ya, 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 Mas Robi Afwan. Berarti nanti apa namanya? Salah, Mas Ham Ahwan nanti berarti share share knowledge ke Mas Robi. Berarti yang ini saya nggak jadi terus kita benerin dulu berarti ya, Pak ya, biar sekalian. Ya, ya Mbak Ulfa ya, Itu dibenerin saya share sekalian ini ya ya, yang saya validat. share contoh contoh sederhananya tuh di chat Zoom. Nanti disesuaikan aja. Oh ya, Kemarin itu infonya di Sakinah ya, Pak? Iya, tapi ini bisa dipakai dari mana saja sebenarnya. hmm, Sakinah. Nah, Jadi trigger sistem mengirim OTP ke user itu tombol itu kirim OTP. Nanti akan random tuh OTP-nya ke setup ke user itu dan akan dikirim ke WA-nya. hmm. Oke, ini request-nya ya, Pak. Benar saya copy deh. Yang ini yang benar, Pak. iya Mas. Iya, betul sekali, Mas. Untuk ininya, validasinya. Validasinya Ah, saya saya saya, saya dia validasinya sama kayak submit request, Mas. Seperti submit request. Ah, ah, itu pakai apa tuh lupa saya. Submit request itu di mana itu? Di HTS itu untuk pengajuan ta'aruf. Ditambah itu ya, param. Diganti aja itunya sama taparan itu user no ID. Diganti page-nya sama ditambahkan user no ID. Sebentar, Pak, masih belum nyambung. Eh, ini kalau yang di ATS kan seperti ini ya di chat itu ya. Ini untuk Oh, request yang submit request seperti apa ininya? Autentikasinya. submit request itu di mana? Bukan ya. Waktu apa itu, Pak? Mengajukan ta'aruf. Mengajukan tahu. Apa Mbak Mbak apa nanya yang terkait status gimana? Dengan kemarin kan status yang create itu kan dihitung ya. Kalau yang ini harus komplit berarti ya. Iya, kalau yang sebelumnya ini apa kalau saya dapat info dari Mbak Ulfa asal teman-teman santri yang mau daftar leveling buka form aja itu kan udah create meskipun belum ngisi itu dianggap sudah daftar. Kalau misal diadakan ini tadi verifikasi WhatsApp statusnya tetap create atau complete, Pak Ahmad, Mbak Ulfa. Bisa tiga-tiganya nggak sih Pak Ahmad? Nggak ngefek untuk masuk ke kelas kok. Hmm. Pakai my Berarti form in dia. Harusnya berarti sih nggak apa-apa ya. in in create status in created
draft, komplit gitu ya, Mbak? Tetap ya semua status sih, asal lembar datanya ada. Hmm, gitu Itu berarti kan Mas ketika Robi. isi form terus habis itu ada itu kan, ada tombol buat kirim OTP-nya kan. Habis itu ya udah, Mm-mm. bisa nggak? Atau harus komplit? Kalau harus komplit, nanti tak ngobrol dulu berarti. Komplit berarti, iya, berarti kan ngisi dulu dia. Kita diskusikan terpisah aja, Mbak, dulu, Mbak. Oh. Sebenarnya kalau dari KBM kereta tetap diambil sih Mbak, Hmm. tanpa diskusi pun. Kalau di formnya asal buka terus kirim OTP bisa nggak sih? Bisa kan? Bisa nggak? Buka terus kirim OTP. Yang di bawah itu kan ada verifikasi ditambahin tombol berarti kan? Itu kalau ini, Mbak, berarti kalau kalau santrinya klik kirim OTP, kalau enggak, Hmm, apa dibalik ya formnya ya? Yang aku bilang tadi. hmm, Gimana? Jadi ya nggak tahu, jadi Mbak. verifikasi WA dulu baru isi form. Iya, Pak Ahmad. Saya bingung. Kalau tanpa request Mas Ado sebelumnya gimana? Langsung aja ya. Iya, Pak, Iya, langsung aja. langsung aja. Cuman emang di bawahnya tuh ada kayak konfirmasi gitu. Ada pertanyaan yang konfirmasi bahwa nomor WA-nya sesuai dengan yang ada di sistem apa enggak gitu. Cuman kayak optional aja radio button. Iya tidak gitu. Ya udah kalau gitu ya istilahnya ini tambahan form ya. Maksudnya ini pelengkap form untuk OTP ini sehingga kalau dia eh, memasukkan OTP yang benar baru bisa submit itu. Nah, itu yang bikin bingung. Soalnya selama ini tuh asal dia buka form, diambil sama Statusnya kita. created, Heeh. diambil. Artinya sebelum manggil form dari sisi FE harus OTP dulu. ya Mm-mm. Berarti bener Mbak dibalik di di depan. awal. Balik dulu. Hmm. Berarti waktu klik daftar, apa namanya? Daftar di info pendaftaran, langsung ini ya. Klik Heeh. langsung Dulu dicegat ya. Heeh. validasi. Oh ya. Ayo wis gitu. Oke. How Mas? Oke Mbak. Ya wis. Oke. Oke, berarti levelingnya kita ingin dulu tambah. Di-clearkan dulu, Mas. Iya, heeh. Kita tambahkan apa namanya? Tambahkan proses itu tadi, verifikasi WhatsApp. Oke. Oke, pokoknya udah clear ya berarti ya. Mm, Oke, sekarang ke ini nih, ke teknisnya. Jadi di itu kamar kan kalau sakinah seperti ini ya. Kalau di mana ini? Di Edu gimana, Pak? Iya, tadi ketika santri klik mau daftar, itu langsung muncul apa namanya tombol kirim OTP ke WA request gitu ya. Hmm. Lalu sama isian yang mau diisi oleh santri. Hmm. Bersama dengan itu di background nanti efek kirim atau ngehit ke request OTP itu. Hmm. Nanti dapat tuh 6 angka kan. Ya, Oh, maka itu akan di-compare dengan yang diisi oleh user. Kalau sama ya berarti lanjut ke form. di compare dengan apa tadi, Pak? Dengan yang diisi oleh santri di 6 di di inputan itu. Jadi di Oke. halaman OTP itu nanti siapa yang misalnya ini Mas Nur ya nanti akan menambahkan itu ya. Pertama tombol permintaan OTP, yang kedua itu eh, teks input atau number input gitu ya. Hmm. Nah,
Nanti dari sisi FE-nya Mas Sindo sama Sam nanti mengcompare antara hasil dari BE berapa OTP-nya yang sudah terregister dengan yang di-entry oleh santri gitu. Nanti Oke, yang bertugas mengirim OTP-nya ke WA itu BE Mas. oke. Jadi harusnya minimal kan ada dua API ya Pak ya? API request dengan API validasi nomor tadi ya. Iya, Nah untuk requestnya, berarti URL-nya diganti dengan edu, terus parse-nya sama ya? sama Pak. Itu yang saya ketik di itu. Sama ya, pakai user null underscore ID Ah, itu. iya. Oke, terus yang kedua berarti API validasi atau compare tadi. Validasinya lokal aja Mas. Kan tadi saya kirim balasan kan dari BE kan ketika Mas Sam kirim ngehit request OTP itu balikannya OTP nomornya itu. Oh, oke oke. Jadi di Validasinya di FE. boleh ini Pak untuk JSON response sekalian Pak? JSON-nya Ya. saya JSON-nya cuma oke sama error aja Mas. Nih ya statusnya ya. Bentar. Mbak Irma tolong pindah ini dong, yang chatnya Pak Ahmad ke catatan. Se se. Eh, eh. Seperti itu Mas di Zoom. Chat Zoom. Chatnya Pak Ahmad Mbak Irma, bukan chat saya. Ini. Oh, sih. Oh, itu Mas. Ah, ini. Ini integer Pak ya, atau string? Sebentar. Saya cek dulu ya. Dia integer atau string? String Mas. String, oke. Hmm. Berarti kalau string status OTP adalah. Tapi isinya angka semua sih. Yang chat saya dihapus aja Pak catatannya. Oke. Ini ini dari Pak Ahmad. Saya simpan ya. Ini Sebentar, itu yang Mas Ham sampai best respon tutup kurung itu dihapus saja. ini ini nggak usah. Ini yang mana nggak tahu. Loh, Nunjuk yang nggak mana? ke-share kah? Share, saya udah gini aja. Nunjuk kopi kursornya nggak kelihatan. Si. Ini dari Mas Sam. Enggak. Masih belum kelihatan Mbak ininya nunjuk yang Itu mana. tulisan Mas Sam sampai ke bawah Mbak. Ya, hapus. Ini nggak usah, Mas Sam. Kelihatan nggak ya? Ini nggak usah. Nah, Nah, ya itu hapus. dihapus saja. Oke. Nah, terus di bawahnya tadi dikasih tuh chatku, respon, bla bla bla. Nah, Nggak usah ditulis gitu Mas. nggak usah Mbak, Biar tahu ini yang bicara siapa. kayak transkripsi aja. Lagi belajar ke sana. Terus nggak usah ya, nggak usah ya. Nggak Ya nggak usah. usah. Oke. Nanti yang ngerjain Mas Robi bukan? Ah, ya, Iya. Mas Robi dari sini udah clear belum? Tahu mas. Udah ya.
Bisa. Itu kalau dia lengthnya tidak sama dengan 6 berarti invalid ya. Lengthnya harus 6 itu. Ini berarti nggak ada batasan ini ya, input ya? Atau dikasih dari depan aja? Berapa kali 5 atau 6 gitu, Mas Robi? Kur- kurang dari atau lebih dari kurang dari 6 atau lebih invalid ya, Pak? Nggak usah gitu, tidak sama dengan 6 invalid. Oh, tidak sama dengan 6 invalid. Hmm. Di, berarti kalau nggak 6 dibuat error Mas Robi. Mm-mm. Oke. Oh, URL-nya ini HTS-nya di edu itu apa sih? Edu. Base URL gitu aja, Mbak. URL yang itu file respon, Endpoint. Ini file respon endpoint URL. file respon. Oh, saya ketik ya ini ya. File Oh, respon. bukan, bukan. Piye piye? Mbak Irma tahu tahu URL nggak? Tahu. Nah, tulisan URL tahu. Oh, HTTPS. Enggak itu tulisan URL di bawah itu loh. Berani gini Mas, file Ini, respon URL sama dengan. ini. Nah, itu diganti base URL semuanya. Nah, ya, Ganti apa? base URL. Aku ke itu, ke edu, dev. Ditulis saja base URL. Oh, Nah, oh, base aku gini aja, D-nya dihapus. Mas Robi, auto paham ya. D-nya dihapus. Ini untuk ini sih dokumentasi biar nggak lupa walaupun udah Apa paham yang ya. dihapus, Mas? D. Yang mana dihapus? Huruf D. DO, base URL, base. Nah, Oke. Mm-mm. Terus, sudah. ini nanti saya taruh juga di card ya, Mas Robi. Card apa ya? Card apa ya? Card baru aja ya, kah, Mas Robi? Iya Mbak, upload aja. Oke, card baru. Oke, wes kita lanjut ke itu ya, ke agenda yang lain ya. Wes, ini, Afwan. Eh, ada dua yang terkait SPP atau payment. Yang pertama, eh ternyata ada hmm, nominal kurang bayar. Misal nih ada santri yang di cicilan kedua itu mau langsung ngelunasi, tapi ternyata pilihannya nggak ada. Nah, itu minta tolong ditambahkan. Sebentar. Kartunya kemarin udah saya buat. Nanti Kalau update. ditambahkan di apa itu web adminnya bisa nggak, Mbak ya? eh itu otomatis sih masa requestnya otomatis. Nek masa nanya itu ditambahkan di mana namanya di Nggak webnya bisa Mas. di web admin. Cek tak tanya no ya. Nggak bisa sih, tapi Hmm. terlalu banyak kombinasinya nanti. Jadi Jadi permintaan kita prosesnya dihitung mirip-mirip sama FE-nya. pelunasan ya, Pak. Mirip waktu pelunasan yang cicilan ketiga ya Pak ya. Cuman ini kejadiannya kalau misal santri mau melunasi di cicilan kedua.
Oke, oke, Bismillah oke. ya Allah, jangan lama-lama. Ya Allah, jangan lama-lama. Mukanya lama ini. Lah kan. Loh ya. Hmm. Apa ini? Hmm. Oke, kalau ini Mbak udah hampir sih. Coba ke note tadi aja. Ya, cardnya sudah saya buatkan, Mas Sam. Tapi nanti kalau misal ada langsung disampaikan aja, di chat boleh, di chat boleh ya. Cardnya sudah saya tambahkan. Terus lanjut yang Oh, kedua ya, nominal dalam. kurang. Bentar. Nominal kurang bayar belum dapat di opsi akan ditambahkan. Nominal kurang bayar. Oke. Ini berat. Rumusnya masih sama. Eh, amount dikurangi paid amount. Ya udah. Nah, lanjut. Oke, lanjut ke nomor 2 itu fitur SPP, tagihan SPP masa depan. Jadi kemarin itu Mbak Ulf nyoba bikin komponen untuk berikutnya. Nah, itu harapan saat ini tampil di kedua halaman ya, di beranda tampil, di halaman profil belakang juga tampil. Nah, harapannya yang tagihan SPP masih masa depan, harapannya beranda nggak perlu ditampilkan, hanya ditampilkan di halaman profil. Sebentar Afwan, Mbak. saya mau Di profil itu dalam. nggak ada tampilan loh. Cuma entry point aja loh. Oh, ada masa yang oren-oren itu ada di ini. Halaman profil, terus riwayat pembayaran. Iya itu aja kan. Cuma entry point aja itu. Nggak ada tagihannya di situ. Itu nampil terus. Walaupun nggak ada tampil tetap nampil terus gitu. Ah ya, betul. Requestnya tampil di profil halaman, tampil di belakang aja. Nggak usah tampil di beranda yang Iya benar. tagihan masa depan. Ini di profil itu cuma entry point ya. Kalau di beranda kan detail kan. Card itu kan tagihannya apa, nomornya berapa. eh Apaan? Mbak Irma boleh itu. Em, Gini Mas Ya, Sam, kan kemarin silakan. tuh setting untuk ini apa SPP semester 3 yang 2026. Terus itu kan harusnya tuh di beranda yang orange tuh nggak kelihatan karena dia efektif date-nya 2026 kan. Tapi dia muncul. Nah, pengennya itu di beranda nggak muncul, tapi di Hmm. riwayat pembayaran itu misal nih, habis klik beranda misalkan mau bayar semester 2. Semester 2 kan kalau diklik dari beranda dia akan lari ke tampilan riwayat pembayaran yang nambah itu kan. Mm-mm. Nah, ditambah itu tetap muncul gitu maksudnya Mas Sam. Ya, di profil nggak usah ditulis Gak aja usah kalau. diapain, heeh. Di Hmm. berandanya aja di offin. Ya, Tapi biarin aja. catatannya di profilnya dihapus aja Mbak. Kalau bikin ambigu ya. Mm-mm. Cek efektif Hmm, date. nanti mau. Tampil di riwayat pembayaran. Gini ya. Tung. Ya. Dan sampai Si. beranda ya. Tampil di. Sampai beranda gitu. Selebihnya dihapus. Kalau yang sekarang sih. Oh sekarang. Oke. Oh, ya, ya. Oke, oke. Lah, lah. Gini ya. Gini ya. Ya Oh saat ya. ini. Saya mungkin masa mungkin sudah paham, tapi saya yang nggak paham. Sebentar Mbak Ulfa, dianggap masa depan itu kalau tahunnya sudah bukan tahun ini ya, lebih dari tahun Dianggap ini. masa depan tuh kalau yang saat ini apa tanggalnya Apa itu lebih apa besar enam dari bulan saat ke ini. depan? Yang tanggalnya lebih besar dari sehari ini. Hari Misalkan ini. efektif date-nya besok tanggal 15 Juni ya tetap di beranda nggak muncul. Oh.
ngeh kah? Ditulis aja Eh, masa depan sama dengan apa gitu. iya betul betul. Tagihan masa depan itu maksudnya lebih besar dari tanggal hari ini, tanggal efektif. Ya, Tanggal Eh, hari ini. Effective date lebih besar dari tanggal hari ini. efektif di date, no line aja tanggal Mbak. Mbak efek. Irma line baru masa depan sama dengan Sik, sik. Mbak Irma grogi po. Iya, tanggal kalau masa biasanya depan baru. sama nih. Sik, sik. Tanggal efektif lebih besar dari tanggal hari ini. Nah, itu tanda juga bikin ambigu itu Mbak. Sama dengan Setidaknya Mbak, sama dengan Mbak, bapaknya sama juga panah dengan itu. Mbak. Tetek dua aja ya. Gini yo, Ya. ini tak taruh di sini ya, expectednya ya. Kan itu harapannya kan. Gini ya, ini ya, wis. Iya Mbak. Nggak tahu masa, masa masih ambigu nggak? Effective date itu yang direspon tuh Mbak ya. Ada ya. Ada. Ada Mas Sam, saat ini dipakai kayaknya sih. Apa? Saya ini kayaknya ngeceknya baru dudit deh. Tapi ini sudah ini. Deloken sih Mbak, itu deloken. Aku udah Alhamdulillah. nggak punya tagihan nih. Eh, di Ah, Oh iya. aduh 942. Effective date mah ada. 942. Overdue date-nya malah kosong. Iya memang nggak diisi ya Mbak ya. Ya udah ada definisinya tadi udah clear sih. Oh ya, ini sudah di sini juga. Oke, kan kalau misal mau request paymentnya di apa namanya, di restart, di delete, bilang aja ya, nanti tak delete kan. Eh, biar bisa nyoba-nyoba. Ya wis iki. Yes, gak mendukung ini akuan. Lanjut. Eh, lanjut ya. Nanti eh cardnya boleh dicek-cek kalau ada yang kurang langsung saja. Kurangnya apa kak tahu. Lanjut ke nomor 3, upload file gagal terkait header atau magic number baru. Nah, ini adalah case teman-teman santri kalau store audio. Jadi kemarin itu kan saya sempat menyarankan wis pengecekan headernya dihilangkan saja, tapi ternyata khawatir malah ini ya, malah menyusahkan penyelenggara ya dari sisi santri uploadnya sukses, tapi waktu dicek malah penyelenggaranya kerepotan, filenya nggak valid jadi malah nggak bisa dibaca. Jadi pengecekan headernya tetap diadakan. Nah, terus kemarin saya sampaikan ke Pak Ahmad dari BE apakah memungkinkan kalau kedetek nih gagal apa upload ternyata waktu dicek headernya baru. Jadinya akan ada fasilitas untuk menambahkan header itu di VJam. Gitu. Mbak Van, sebelum ke Pak Ahmad saya tanya dulu deh. Header itu apa Mbak? Ya, itu yang itu siapa yang ngomongnya ya? FEF 0101. Saya colek Mas Sindu boleh ya? Si, si. Itu ada. Hmm, Mas Ini ada ini. Sindu. Headernya file itu loh, Ya, depannya saya itu. pernah diajarin, tapi lupa. Ini saya sampai apa namanya? Nih, saya catat lagi nih, belajar lagi membaca header-header. Nanti itu ya Mas Sindu ya, saya les privat ya ke Mas Sindu ya. Apa Oke, Mbak? bentar Mbak. Requirement-nya tim itu apa? Seperti apa dulu? Coba tarik ke belakang dulu ya. Dulu buat ini, dulu kan ada ya waktu itu nyoba-nyoba kan kadang-kadang dulu ini kan ceritanya waktu buat upload itu loh, upload kalau ada masalah apa namanya itu
pengaduan itu loh, upload bukti. Nah dulu kan pernah nyoba ada filenya JPG terus di rename rename gitu, atau enggak file bukan JPG tapi di rename menjadi JPG itu biar nggak bisa ke upload. Hmm. Atau kadang Excel juga pernah dicoba biar nggak bisa diupload gitu sih tujuannya dulu. Oh, jadi kalau misalkan file aslinya JPG terus dikonvert jadi Bukan di convert, di rename aja kan. Kan di kalau rename aja ya. kan kita yang sekarang yang dulu itu kan sempat pakai belakangnya tok kan banyak JPG ya dianggap gambar, kalau MP4 ya berarti video gitu. Nah itu jagain kalau ada yang iseng atau enggak emang di rename gitu ya. Oh, itu kalau sekedar di rename nggak bisa dibuka di belakang Mas ya. Nggak Waktu bisa ya. Nah, yang kasus ini kemungkinan karena ya itu karena kan hasil konvertan itu kadang-kadang depannya itu headernya itu beda gitu. Waktu dulu juga sempat gitu sih. Jadi banyak tipe file MP4 itu beda-beda headernya, makanya ditambahin banyak. Nah, itu kalau bisa sifatnya itu dinamis enak, jadi nggak perlu nambah-nambahi di APK-nya gitu ya. Atau mungkin ada komponen dari Flutter yang bisa dinamis tuh bisa ganti ke situ. Dulu kan manual, semi manual gitu. oke. Kalau ini saya ke Mbak Irma ya. Mbak Irma kapan kalau misalkan filenya itu di generalisir, misalkan file audio, file video, dan file dokumen gitu gimana Mbak? Jadi nggak spesifik ke ekstensi tertentu gitu. Yo, iso aja sih sakjane. Bisa aja sih. Gak Soalnya perlu kalau nyebut jadi apa ekstensinya ya. kompleks ya ini isunya. Coba di nego itu dulu ya Mbak Irma ya. Minta tolong ya. Gimana Mas Indu? Kayak Tapi gitu oke nggak? tapi itu maksudnya kalau cuman mau eh misalnya mau nge-rename titel apa namanya? Caption ya. Caption untuk upload bisa bisa file audio, MP audio, video, PDF, iso ae. Tapi nah proses di belakangnya itu ya apa? Proses di belakangnya pengecekannya Belakangnya piye? nggak dicek, cuma dicek ini file audio atau bukan ya diupload, bukan enggak gitu. Oh, lah ya itu kemarin aku sempat kayak gitu juga, Mas Mas Sam. Apa pengecekan headernya dihilangkan saja. Jadi nggak usah ngelangkan. Nah, itu ternyata eh, masukan dari Mas Hadi itu eh, kalau bisa jangan dihapus itu proses pengecekannya karena seringnya Mas Hadi Oh, waktu di misalkan penangku aku itu Mas jadi itu ini ya pengecekan misalkan yang diuploadkan itu harusnya audio gitu ya. Nah, ternyata yang diupload zip. Kayak semenangku aku gitu. Jadi kan zip kan bukan audio ya. hmm, iya. Ya itu dikhawatirkannya ada apa namanya file-file yang nggak harusnya nggak boleh di up, memang bukan formatnya, terus di rename terus dimasukkan gitu, Mas Sam. Iya, maksudnya di FV kita coba di propose ini di generalisis, di generalkan filenya itu berdasarkan Mm-mm. tipe saja, tipe audio, video, dokumen gitu. Oh ya wes, yang nggak apa-apa, iso-iso ae. Nah, Berarti ini itu. perlu ditanyakan ke ini Heeh. tim cek data checker yang ngecek ini ya, misalkan oh tipenya video ini ternyata ekstensinya ini bisa dibuka nggak? Nah, misalkan nggak bisa dibuka, gimana caranya Hmm. dibuka gitu. Jadi biar sama-sama Berarti sekedar win-win gitu. sekedar ngecek extensionnya aja berarti ya. eh Ngecek ini audio atau apa itu file general tadi. Ya bisa dilihat dari ekstensi juga sih. Mm-mm. Mm-mm, dari ekstensi. Kemarin itu Ya wis gitu aja berarti. Dalam Mas paham. Hadi kan, dia Mm-mm. dia pengen tidak semudah itu karena ketika hanya ekstensi, lalu dari sisi si siapa namanya santri itu Penyelenggara berubah ekstensi oh, saja santri. tanpa melalui proses convert yang proper,
dari sisi santri menganggap sudah selesai, tapi belum tentu nanti di sisi panitia ada problem Bisa nggak buka. dalam tubuhnya itu, gitu mas Sam, poinnya. Mm-mm. Hmm. Kemarin sudah dibahas di grup terus, jadi dari konsennya Mas Hadi begitu. Karena Mas Hadi selama ini juga sebagai pengurus ya di beberapa ini seperti itu. Dari santri sudah merasa aman, ternyata sampai ke pengelola tidak bisa dibuka gitu Mas Sam. Oke, kenapa tuh, Pak? Di sisi FE, di sisi FE nggak, misalnya kita ini ya meneruskan yang masukan usulannya Mas Hadi supaya nggak, supaya jangan di take out, pengecekan headernya di FE tetap nggak ada perubahan. Tapi di ini aja sih di BE-nya nanti, misalnya memang gagal, gagal apa namanya, gagal upload, terus dicek, gagal upload, ceknya itu headernya baru apa, iya apakah baru, kalau baru baru ditambahkan di web admin. Nah, yang ngeceknya itu bisa nggak Pak Ahmad? Kayaknya susah ya. Kayaknya ngecek bisa dibuka atau enggaknya itu sih. Enggak gini, meneruskan yang kemarinnya sekarang itu kan ada header ya. Header yang dicek oleh Mas Indo ya Mbak Irma ya. Iya Pak. Nah, kemarin itu udah oke, hanya saja untuk antisipasi ada header-header yang baru itu repot nanti kalau mau apa namanya merevisi FE gitu kan. Iya. Jadi kemarin yang saya tangkap kebutuhannya adalah bagaimana kita bisa memaintain list dari header itu sehingga FE itu nggak perlu nambah satu lagi gitu mas. Satu nambah deploy gitu kan. Jadinya nambahnya di ini, nambahnya di Hmm. web admin. Berarti pengecekannya manual ya Pak ya? Pengecekan header tetap seperti sekarang, hanya saja headernya list header itu tidak ada hardcode di FE tapi ngambil dari PE begitu. Hmm. Ya berarti FE nggak ada perubahan apa-apa Mas Sam. Ada dong. Kalau pakai solusi Muhammad ada dong. Ada hanya merubah itu aja, merubah referensi mana aja yang header mau di-compare gitu Mbak. Jangan bilang Mas nggak Indo ada gimana? Mbak Irma. Dalam, Jangan bilang nggak ada. Ada. oh ada. Terus ini lupa saya, Pak Ahmad kemarin juga nitip catatan, apa namanya, detail ininya ya Pak ya, detail listnya ya, yang sudah terdaftar di Ya, sebagian FE itu apa aja. awal. Berarti Ya. saya nanti nanya Mas Robi atau Mas Indu ya. Nah, kan, Mbak. Mm-mm. Yang ini nggak mengerjakan Mas Indo atau Mas Robi? Kayaknya pakai komponen yang Kalau Ana bikin deh itu. ya komponennya yang bikin dulu Mas Sindu. Mas Terus Indo ini dengan solusi tadi gimana, Mas? Ya oke Mas gitu sih. Jadi nanti itu kan requestnya Mas Sindu malah kan ya di API kan ya. iya, jadi nanti waktu ngecek mungkin mungkin alurnya gas. Kasarannya ketika DTP-nya MP3 nanti manggil API untuk ambil list yang MP3 itu apa aja itu headernya. Tapi nanti mungkin ini sih headernya tuh janjinya mau berapa panjang itu kan karena juga nggak tahu paham itu yang memastikan tipenya itu seberapa panjang. Soalnya kalau lihat di beberapa contoh itu beda-beda, ada yang sampai berapa bit, ada yang berapa bit itu beda-beda. Ya, Hmm. berarti untuk solusinya kita udah sepakat dulu ya. Jadi untuk header kita ambil dari belakang, untuk detailnya nanti eh, sama Pak Ahmad ya, Mas Indo ya. Iya, iya Mas. Hmm. Hmm. Oke. Oke. Sip. Udah. 955. 955. 955. Nah,
Oke. Ini tuduhnya Irma berarti. Oh iya, saya nanya. Kemarin itu, Masya Allah, saya dibuatkan APK-nya sama Mas Robi. Terus ngecek yang dua yang gagal upload itu saya coba tes di APK-nya Mas Robi itu sudah bisa. Itu piye? Menaikkan itu di, sudah ditambahkan Mas Robi. Perlu dinaikkan, dideploy atau sekalian aja nunggu ini, nunggu yang dari BE aja. Gagal kemarin sih sudah di-convert sama Mbak Ulfa waktu di-upload lagi sudah berhasil. Berarti mungkin kebetulan headernya terdaftar. Itu kalau dicek header itu bukan file MP3 sebenarnya, itu MPEG. Cuman ekstensinya Iya, MP MP3. kemarin tuh ya. Hmm. Mimenya ya Mas Mas Robi ya. Mimenya kemarin MP ya. Terus berarti nanti ini tak list ya header-headernya saya list ya. Oke. Kok saya oke? Mas Robi, Mas Indu oke. Lanjut ke agenda selanjutnya. Ini awan ya. Delay pop-up exam. Nah, kemarin itu Mas Sindu sudah bikin pop-up exam. Terus terakhir itu ini ya, dia masih pop-upnya masih tampil di halaman mengerjakan evaluasi. Nah, itu kan kemarin sarannya Mas Sam itu kalau bisa tampil di halaman apa namanya, kita punya halaman khusus gitu ya. Nah, sudah saya mintakan ke Mas Nur desainnya. Boleh Mas Nur share share screen bentar? Seperti itukah maksudnya? Kalau iya nanti saya sampaikan ke Mas Sindu. Saya stop share ya. Oh, apa saya aja ya? Saya aja wis. Nek gak lemot. Nih. Kan? Ayolah. Mbak Irma bukannya udah pakai Starlink ya, Mbak? Hmm, Starlink. Enggak, saya pakai nomor HP, nomor HP. Pakai HP tethering. 5, 4, 3, 2, 1 gagal. Wes, minta tolong Mas Nur aja wes. Awan ya, teman-teman. Loh, kurang 2 menit. Mas Nur silakan. Enggak Mas Sam, ini selain selain jaringannya juga laptopnya Mas Sam. Ini laptop anak saya buat gambar-gambar sebenarnya. Mas Nur aja, monggo. Pop up. Gini Mbak, kamu gimana? Udah kelihatan. Ini apa, Mas Nur? Nggak paham aku, Mas.
Apanya? Kita bahas apa? Itu loh Mas Sam, itu kan kalau setelah ngirim jawaban itu kan apa namanya, ada dialog kan ya, mintanya ada dialog berhasil terkirim. Terus kemudian setelah dipencet itu akan nunggu beberapa detik sebelum muncul pop-up ini, pop-up yang tampil di Mas Nur ini. Nah, yang sekarang itu backgroundnya itu ketika nunggu itu muter-muter masih ada tampilan yang mengerjakan soal itu sih. Takutnya nanti user kayak ini udah di oke kok masih tampil gitu. Jadi pengennya backgroundnya ini kayak kayak ini tampilan yang sekarang itu. Oh, kalau ini kan udah ada ya. Ini tetap di itu aja Mas. Di halaman kerjakan itu. Saya coba tak tak share screen ya. Bentar, bentar. Oke, oke. Nah, yang sekarang kan seperti ini ya. Nah, ini yang black, yang tampilan ini itu pengennya diganti tadi, Mas. Oh, jadi pindah halaman dong berarti. Nah, makanya itu gimana tadi ya, Mas? Tapi udah Oh, ini Mas, kayak apa ngobrol di chat aja nanti ya. di di Sakina atau di Akademi itu loading. Jadi dialog apa itu dim Ah, apa istilahnya ya? Yang gelap itu loh. oh ini sudah selesai belum? Ya nanti tak kasih ini ya di Ah, ya, profil betul di grup aja. kontak. Ya, script namanya.